Berjalan ke utara dari Wellesley, aku beruntung bertemu dengan seorang baron yang baik hati dan istrinya. "Kamu terlihat seperti wanita bangsawan. Mengapa kamu berjalan sendirian?" "Ya Tuhan, wajahmu." Beruntungnya mereka tidak tahu siapa aku dan tidak lari saat melihat penampilanku yang menyedihkan. Aku berpegangan erat pada mereka seakan-akan itu adalah kesempatan yang datang dari surga. "Tolong, saya diculik perampok dan berhasil kabur." Itu bahkan bukan kebohongan, dan Baron dan istrinya juga percaya padaku. Kudengar akhir-akhir ini memang banyak penculikan untuk meminta tebusan. "Ayo, ayo, masuk ke kereta." Aku dengan senang hati menerima bantuan mereka. Baron dan Barones Ruben yang baru saja datang dari pedesaan untuk mengunjungi kerabat di ibu kota adalah orang baik, seolah-olah mereka tidak pernah melakukan hal buruk dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya memberiku tumpangan di kereta mereka, meskipun aku tampak mencurigakan pada pandangan pertama, tetapi juga menawariku air minum. Ini menyelamatkanku dari pingsan akibat kelelahan. "Anda adalah nyonya rumah yang mana? Mari kami antar Anda pulang." "Kebaikan Anda sangat saya hargai, namun saya harus mengurus sesuatu terlebih dahulu. Ini masalah keluarga. Jadi mohon maaf jika saya tidak menjelaskannya lebih lanjut." Aku bertingkah seperti seorang wanita muda dengan latar belakang yang rumit dan menyeka wajahku dengan sapu tangan yang diberikan Barones kepadaku. Darah kering itu begitu membandel sehingga butuh waktu lama bagiku untuk menyekanya dengan sapu tangan basah. Kalau aku entah bagaimana berhasil sampai ke ibu kota sendirian dengan penampilan yang mencurigakan, aku pasti langsung dibawa ke polisi. Aku berjanji kepada Baron dan Barones bahwa aku akan membalas budi suatu hari nanti, meyakinkan mereka untuk tidak khawatir, dan berjalan menyusuri jalan Darsus menuju bank. Aku ingin sekali menutupi wajahku, tetapi aku tidak membawa apapun. Untungnya penjaga gerbang bank tidak menghentikanku. "Saya datang untuk mengambil uang saya." Pasti aneh sekali bagi seorang wanita dengan memar besar di wajahnya muncul dan meminta uang begitu dia duduk. Si teller lupa memasang senyum ramahnya dan hanya menatapku dengan mulut menganga. Lalu berbisik pelan, "Apakah Anda ingin saya memberi kabar ke rumah Anda?" "Tidak, tidak perlu. Nah, tidak bisakah kau melihat ekspresi wajahku sekarang? Aku baru saja meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan suamiku. Mengapa aku harus kembali ke sana?" "Oh." Dengan itu, teller itu mengangguk cepat, seolah-olah dia mengerti segalanya, dan menyerahkan formulir penarikan kepadaku. Ada banyak formulir yang harus diisi, karena aku ingin menarik uang dalam jumlah besar. Aku segera mengisi formulir sambil melirik ke arah pintu depan bank, kalau-kalau ada orang yang mencariku. Kalau saja aku tidak pernah punya pengalaman membantu Renon dalam pekerjaannya, aku pasti kesulitan. "Apakah Anda akan menarik semuanya?" "Iya, saya ingin uangnya berbentuk uang kertas agar mudah dibawa. Saya ingin membagi uang kertas besar dan kecil sesuai dengan apa yang saya tulis di formulir." Petugas brankas tampaknya tidak menyadari bahwa aku berasal dari keluarga Ludwig, berkat nama samaran yang aku gunakan untuk membuka brankas. Aku mengambil sisa uang tersebut dikurangi biaya brankas dalam bentuk uang kertas, lalu membaginya menjadi 2 bagian dengan tepat dan memasukkannya ke dalam kedua saku. Untung saja gaunku ada kantongnya. Aku bergegas keluar bank dan kantongku tiba-tiba terasa berat. Aku harus bergerak cepat. Setelah mengambil uang dari bank, aku membeli beberapa pakaian dan syal di jalan yang sering dikunjungi rakyat jelata dan berhenti di sebuah penginapan untuk berganti pakaian. Syukurlah sekarang musim dingin, tidak akan ada yang curiga kalau aku memakai syal yang menutupi wajahku. Merasa seperti orang yang benar-benar berbeda, aku keluar dari sana dan masuk ke sebuah penginapan yang tampak lebih kumuh. "Selamat datang, apakah kamu sendirian?" "Iya, aku ingin menginap dan juga makanan." 3.500 sena untuk makan malam dan kamar." Dalam hati aku merasa gugup
Kalau-kalau pemilik penginapan itu akan memandangku dengan aneh, tetapi dia menerima uangku tanpa bertanya apapun. Dan dengan itu, aku bisa memuaskan rasa laparku. Aku telah kelaparan selama sekitar 2 hari, dan perutku terasa sakit karena lapar. Sebagian dari diriku ingin makan daging, tetapi perutku akan sakit jika tiba-tiba aku makan sesuatu yang berat saat perutku kosong. Sakit perut yang parah akan membuatku sangat sakit, jadi aku makan sup krim dan roti. Rasanya aku akan hidup sekarang. Aku segera menghabiskan semangkuk sup hangat itu dan kembali ke kamarku yang reot, mengunci pintu dengan aman di belakangku sebelum aku bisa mengistirahatkan tubuhku yang sakit. Tetapi aku begitu lelah sehingga pikiranku kacau, dipenuhi rasa cemas dan khawatir. Apakah ada yang mengenaliku? Aku terus menutupi wajahku saat meninggalkan penginapan pertama, tetapi aku terus bertanya-tanya, apakah perilakuku canggung? Aku tidak boleh tertangkap sampai aku keluar dari ibu kota. Aku belum sepenuhnya lolos dari kematian. Anak buah Cliff yang belum menemukan tubuhku mungkin sedang mencariku. Dan jika mereka menangkapku, aku mungkin tidak dapat menghindari kematian seperti dalam cerita aslinya. Jika aku tidak memenuhi syarat pengecualian yang ketiga, apakah itu sia-sia? Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, itu berarti usahaku untuk melarikan diri dari ibu kota akan sia-sia. Tetapi aku bisa memenuhi kedua kondisi pengecualian sebelumnya adalah ketika aku mencoba bertahan hidup. Jadi kali ini pun aku tidak punya pilihan lain selain berusaha. Tapi kemana aku harus lari? Aku tidak tahu apapun tentang pedesaan di luar ibu kota. Ayo tidur dulu, dan besok aku akan membeli peta dan beberapa barang lainnya. Kekhawatiranku tiada habisnya, namun tenagaku terkuras habis, dan saat itu seakan-akan sumbu telah putus, aku kehilangan kesadaran dan tertidur. Setelah tidur nyenyak tanpa mimpi, aku terbangun dengan rasa sakit di punggungku, dan ruangan sudah terang benderang. Aku mengusap mataku yang bengkak dan melihat keluar. Ternyata hari sudah hampir tengah hari. Setidaknya aku bangun dengan perasaan lebih baik setelah tidur nyenyak semalam. Badanku masih terasa sakit dan nyeri, tetapi aku tidak merasa ingin tidur lagi. Aku memberikan beberapa koin kepada pesuruh penginapan untuk mengambil air dan segera mandi. Tetapi memar dan luka akibat pemukulan Shane dan Sophia masih mengerikan, dan aku harus menutupi wajahku dengan syal bahkan di dalam ruangan. Aku turun ke lantai pertama, membayar untuk menginap 1 malam lagi, dan bertanya di mana aku bisa mendapatkan peta. Peta ibu kota? Bukan, peta seluruh kekaisaran. Itu agak mahal. Kalau kamu keluar dan jalan lurus ke kanan, kamu akan sampai di persimpangan dengan jalan utama. Kalau kamu jalan lurus ke sana, ada tempat di sebelah kiri yang bernama Kindra General Store di sebelah kirimu, dan kamu bisa membelinya di sana. Untungnya pemilik penginapan tidak bertanya lebih jauh tentang keadaan pribadiku. Aku tutupi kepalaku yang terbungkus syal dengan selendangku sekali lagi, lalu melangkah keluar. Aku membeli mantel murah untuk berpakaian seperti rakyat jelata, tetapi angin dingin tetap saja menyergap. Aku harus tetap waspada. Aku tidak yakin apakah kulitku atau pikiranku yang menggigil. Aku berjalan cepat, membaur dengan kerumunan orang yang lewat. Di persimpangan dengan jalan utama, aku menaikkan kerah mantelku, berpura-pura menggigil kedinginan. Karena di kejauhan aku melihat para kesatria keluarga Ludwig. Apakah mereka diperintahkan untuk menangkapku? Aku menjadi gugup. Namun aku tidak ingin terlihat mencurigakan di mata mereka. Jadi aku mengerahkan seluruh ketenangan yang aku punya dan berjalan dengan kecepatan yang sama seperti orang lain. Baru ketika aku sampai di Kindra General Store, aku akhirnya bisa bernafas lega. Pemiliknya adalah seorang pria tua, dan tanpa bertanya apa-apa, ia langsung memberikanku peta kerajaan, tas kulit untuk berpergian, lentera portabel, batu api, lilin, pisau serbaguna, dan kotak P3K.
Meskipun barang bawaanku sudah agak berat, aku membeli beberapa pakaian dalam, kardigan wol, rok tebal, dan stocking musim dingin. Sekarang yang harus kulakukan hanyalah berkemas dan pergi. Sambil berjalan susah payah kembali ke penginapan, aku memasukkan beberapa barang bawaanku ke dalam tas dan bergegas berdiri. Haruskah aku pergi ke stasiun kereta sekarang? Tim pencari telah dikirim, dan seseorang mungkin sudah berada di stasiun kereta. Setelah memikirkannya sejenak sambil mondar-mandir di kamar, aku memutuskan untuk menginap 1 malam lagi. Dengan alasan itu, aku menghabiskan makananku dan kembali tidur. Namun keesokan harinya, aku membayar pemilik penginapan untuk menginap 1 malam lagi karena sedang hujan. Aku tidak punya payung, dan jika aku keluar, aku akan masuk angin, yang mana sangat berbahaya saat ini. Sementara itu, aku meminjam payung dari penginapan, membeli 2 buku dari toko buku di jalan utama, dan membeli sepotong kue krim segar dari toko roti terdekat. Lalu aku mengunci diri di kamar, membaca buku sambil mengunyah kue yang mungkin akan menjadi kue terakhirku. Keesokan harinya aku demam, keesokan harinya aku kedinginan, dan keesokan harinya aku menunda keberangkatanku karena aku ingin makan kue sekali lagi. Saat itu suasana hatiku damai, tetapi hatiku masih merasa tidak nyaman. Hanya aku yang tahu mengapa aku bersikap tidak masuk akal. Jika aku pergi, aku tidak akan pernah melihat Kilian lagi kan? Setiap kali aku memikirkannya, hatiku sakit. Saat aku mengingat kembali hidupku, termasuk kehidupanku sebelumnya, aku tidak bisa memikirkan siapapun yang pernah memberiku lebih banyak kegembiraan dan kebahagiaan selain Kilian. Awalnya hanya karena penampilannya saja, tapi seiring berjalannya waktu, sulit untuk tidak mencintainya karena dia telah percaya padaku dan melindungiku. Aku tidak ingin mempercayai kata-kata Sophia tentang dia yang hanya memanfaatkan aku. Bahkan sekarang setelah aku benar-benar ditinggalkan oleh keluarga Ludwig, sulit untuk melepaskan harapan kecil bahwa Kilian mungkin akan datang mencariku. Tetapi malam itu, saat makan di ruang makan penginapan, aku menyadari bahwa aku tidak dapat menahan diri lagi. Kudengar Duk Ludwig sedang mencari seseorang. Siapa? Seseorang dari keluarga yang sama yang berperang di wilayah teritorial terakhir kali. Seluruh keluarga sudah ditangkap, tetapi 1 orang berhasil lolos. Seorang putri atau menantu perempuan, aku tidak begitu ingat. Dia pasti pintar. Kedua pria itu terus makan dan mengobrol. Apakah mereka punya hadiah untuk kepalanya? Belum, tapi sepertinya akan segera terjadi. Ya, seorang wanita bangsawan sedang melarikan diri. Tidak lama lagi surat perintah pencarian akan keluar. Mungkin itu merupakan topik pembicaraan biasa bagi mereka, tetapi bagiku yang mendengarkan di belakang mereka, itu merupakan berita yang mengerikan. Dicari, seperti yang kuduga, aku telah ditinggalkan oleh keluarga Ludwig. Kalau mereka mencariku, istri Kilian, mereka tidak akan mencari seseorang dari keluarga yang berperang di wilayah teritorial terakhir kali. Tetapi mereka akan mencari menantu perempuan Duk Ludwig. Aku harus lari sebelum mereka memberikan hadiah untuk kepalaku. Aku kembali ke kamarku dengan sisa setengah makan malamku. Saat harapanku agar Kilian menemukanku hancur. Aku tiba-tiba merasa seolah seluruh dunia menjadi gelap. Aku tidak bisa mengharapkan akhir yang bahagia untukku. Tetapi meski begitu, aku tak bisa membenci Kilian. Dan aku bersyukur dia begitu baik pada seseorang yang akhirnya akan ditinggalkannya. Bahkan dengan semua yang telah terjadi, tahun lalu terasa bagaikan mimpi. Aku tersenyum lemah. Aku senang bisa tinggal bersama Kilian. Aku merasakan kegembiraan dalam hidup yang belum pernah aku rasakan selama 28 tahun menjadi Choi Sona. Aku memutuskan untuk menghapus kenangan yang menyakitkan dan hanya meninggalkan kenangan yang menyenangkan. Tetapi akhirnya, aku tidak bisa tidur nyenyak di malam hari.
Kereta ke Dribburn berangkat 30 menit lagi. Kereta menuju Apentus berangkat dalam 40 menit. Stasiun kereta di dekat gerbang selatan ibu kota bahkan lebih tak teratur dari yang aku bayangkan. Kereta-kereta perjalanan jarak jauh yang berjejer berdampingan tampak seperti kereta tertutup, sebagaimana dikatakan Anna, dan semua orang, baik kusir maupun penumpang, berteriak keras. Untung saja cuaca telah berubah dingin, jadi aku bisa melilitkan syal dan selendangku erat-erat di wajahku. Tetapi meski mengenakan pakaian tebal, aku masih kedinginan dan jari-jari kakiku membeku. Kemana aku harus pergi? Dribburn atau Apentus? Setelah beberapa hari mempertimbangkan, aku mempersempit pilihan. Dribburn adalah kota pelabuhan dengan banyak orang dan pekerjaan. Ada banyak peluang untuk menghasilkan uang di sana. Dan jika aku beruntung, aku dapat melarikan diri dengan kapal. Apentus adalah kota yang ukurannya mirip dengan Dribburn, tetapi dengan lebih banyak perdagangan dan kesadaran yang lebih terbangun daripada ibu kotanya, dengan banyak toko yang dikelola oleh wanita. Tetapi ada satu kesamaan yang mereka berdua miliki. Mereka dekat dengan Raizen. Mungkin suatu hari nanti dalam hidupku, aku akan mendapat kesempatan untuk melihat Kilian, meski hanya dari kejauhan. Aku tidak bisa melepaskan harapan samar itu, jadi aku memilih dua kota itu. Ke Dribburn, kami akan segera berangkat. Bagi yang belum naik, cepatlah. Sang kusir kereta kuda menuju Dribburn berteriak sambil berkeliling. Aku duduk di bangku di stasiun kereta, mengunyah bibirku dan berpikir. Akhirnya kereta ke Dribburn berangkat. Beberapa saat kemudian, kusir kereta ke Apentus mulai berteriak lagi. Kereta ke Apentus akan berangkat dalam 5 menit. Cepat, keretanya segera penuh. Aku ketinggalan kereta ke Dribburn, jadi aku harus mengejar kereta ke Apentus. Aku sudah menduganya. Namun entah mengapa kakiku tidak mau bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Saat aku berdiri dan duduk kembali sambil mengetuk-ngetukkan kakiku dengan gugup, seseorang berhasil menduduki kursi terakhir di kereta menuju Apentus. Dan begitu kursi itu penuh, kereta itu pun melaju tanpa penundaan lebih lanjut. Aku mendesah, menatap lahan parkir kosong tempat kereta ke Apentus berangkat. Besok, aku akan memastikan untuk naik kereta ke Apentus besok. Dengan tekad yang kuat itu, aku memesan kamar di sebuah penginapan dekat stasiun kereta. Tetapi keesokan harinya, aku masih tidak bisa naik kereta. Duduk di bangku yang sama seperti kemarin, aku mengetukkan kakiku dengan tidak sabar ke lantai. Kehilangan kereta ke Dribburn dan kereta ke Apentus, lalu berdiri dan berjalan kembali keluar stasiun. Aku bahkan demam malam itu, jadi aku harus menghabiskan 3 hari lagi dalam penderitaan. Aku akan tertangkap. Karena tidak sabar, aku kembali ke stasiun kereta segera setelah demamku turun. Tetapi kali ini cuacanya sangat dingin. Selagi menunggu kereta di bawah atap stasiun yang reot, berlindung dari salju, aku dapat mendengar percakapan orang-orang di sekelilingku. Apakah kau melihat brosur pencarian yang dikeluarkan oleh keluarga Ludwig? Oh, aku melihat brosur itu dalam perjalananku ke sini. Dia gadis yang cantik, bukan? Hadiahnya cukup besar ya. Aku penasaran apakah para kesatria keluarga Ludwig akan tiba di sini cepat atau lambat. Mereka mungkin mencarinya di antara orang-orang yang pergi ke pedesaan. Tidak mungkin seorang wanita bangsawan yang akan meninggal tidak akan naik kereta kuda ke tempat seperti itu. Dia mungkin akan meminjam kereta kuda milik kerabatnya dan pergi begitu saja. Wanita bangsawan yang akan meninggal itu ada di sini. Aku tidak bisa lagi menunda pilihan dan keputusan yang telah aku tunda-tunda. Jangan keras kepala, jangan menyesal. Ayo, pergi ke Dribburn. Dengan mengingat hal itu, aku membeli 3 kentang panggang segar dari sebuah kios di stasiun kereta. Ini akan membuatku tetap hangat dan karena aku belum sarapan, ini akan menjadi makanan yang lezat. Aku mengisi botol minumku dengan air. Seharusnya cukup bagiku untuk sampai ke pemberhentian pertamaku, Ramalo. Dengan perhitungan demikian,
Aku berbalik hendak menuju kereta yang menuju tribun, dan langkahku terhenti tanpa kusadari. Pemandangan para penumpang lain yang duduk berdesakan, tak berbicara satu sama lain, para kusir yang merokok tanpa ekspresi, dan kuda-kuda yang meringkik, tiba-tiba membuat hatiku sakit. Aku sendirian. Seakan menerima wahyu dari Tuhan, aku tiba-tiba menyadari hal ini. Sepanjang hidupku sebagai Choi Sona, di mana setiap momen hidupku terasa sepi, aku tidak pernah memikirkan hal ini. Namun, baru setelah aku bertemu Kilian yang mengajariku tentang kegembiraan, aku benar-benar memahami kesepian. Apakah ada alasan untuk terus hidup seperti ini? Desahan yang keluar seperti isakan berubah menjadi nafas putih yang mengaburkan pandanganku. Tidak, mungkin itu air mata. Kehidupan yang hanya berusaha untuk tidak mati kini menjadi sangat sulit. Bahkan setelah aku melarikan diri, aku akan selalu sadar akan fakta bahwa aku tidak memenuhi ketiga kondisi pengecualian tersebut. Dan aku tidak akan pernah melupakan Kilian. Mungkin aku akan menemukan orang lain dan memulai hidup baru. Dan mungkin kami akan menjadi pasangan yang cukup baik. Tapi apakah itu kehidupan yang kuinginkan? Aku teringat pada anak yang berkata bahwa dia iri padaku saat aku menangis dan ingin mati, saat aku punya kesempatan untuk hidup. Anak yang berbaring di sebelahku di bangsa leukemia, yang akhirnya menutup matanya sementara aku menerima transplantasi sumsum tulang. Tetapi sekarang, ketika aku memikirkannya, aku tidak lagi merasa punya kewajiban untuk hidup. Seperti lampu tua yang terbakar hingga tetes minyak terakhirnya, aku sangat lelah. Mungkin alasanku berada di dunia ini adalah untuk dipenggal oleh Kilian agar ceritanya lengkap. Jika kehadiranku membawa dampak positif, itu adalah bahwa Kilian tampaknya telah membebaskan dirinya dari cinta buta terhadap Lise. Mungkin saat aku tiada, dia akan lebih bebas mencintai orang lain. Aku duduk kembali di bangku, sambil memegang kentang hangat dan terbungkus kantong kertas di tanganku. Aku melihat kereta-kereta itu yang semakin menjauh. Aku tidak lagi merasa cemas atau sedih saat melihat tempat parkir kosong yang mereka tinggalkan. Kentang di tanganku hampir dingin ketika sekelompok kesatria mengenakan lambang keluarga Ludwig menyerbu masuk ke stasiun. Akan ada pemberhentian dan penggeledahan singkat, tetapi kami hanya perlu memeriksa wajah kalian. Jadi jangan panik atau takut dan ikuti instruksi para kesatria. Saat orang-orang berlarian ke sana kemari karena pemeriksaan mendadak, aku memasukkan kantong kertas berisi kentang dingin ke dalam tasku dan merapikan pakaianku. Wajahku masih memar karena pukulan Sophia yang keras, dan aku sedikit khawatir Kilian akan menatapku dengan jijik. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya saat kamu akan mati. Konon katanya angin malam itu menakutkan. Dan cinta pertama yang kau cintai setelah kau meninggal akan mengambil hati dan kantong empedumu untuk disimpan. Aku tersenyum lemah dan perlahan melepaskan selendang dan syal yang melilit erat di kepala dan wajahku. Lalu aku menunggu kesatria itu mendekatiku. Kesatria itu melirik wajahku dengan sopan, lalu berbalik untuk pergi, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Permisi. Kamu terlambat. Maaf, kesatria yang diutus untuk menangkapku tampak semakin bingung. Kenapa? Ada apa ini? Seorang lelaki yang tampak seperti panglima kesatria berbaju zirah berkilau bertanya kepada kesatria di depanku. Oh, tidak. Ini kurasa kita menemukannya. Apa? Aku perlahan menoleh untuk melihat ke arah komandan kesatria yang juga mengeluarkan karena terkejut. Aku sudah menunggu. Ayo berangkat. Aku berdiri dari tempat dudukku, mencoba tersenyum. Tetapi kakiku kaku dan gemetar karena terlalu lama duduk dalam cuaca dingin. Beruntunglah kesatria di depanku menangkapku. Tetapi dia mencengkeram lengan bawahku yang dicambuk begitu keras hingga aku tidak dapat menahan teriakan kesakitan. Aduh, sakit sekali. Kesatria itu melepaskan pegangannya karena terkejut, dan aku berpegangan pada tiang di sebelahku sambil mengatur nafas. Aku berhasil berdiri sendiri,
Tetapi kakiku terus gemetar dan aku tidak dapat berjalan dengan baik. Maaf kalau aku merepotkan sebagai buronan, tapi bisakah kamu membantuku berdiri? Kakiku tidak bisa bergerak dengan baik. Berdasarkan aturan, aku seharusnya berjalan kaki ke rumah Ludwig sambil diikat dengan tali. Sang komandan kesatria tampak memikirkannya sejenak, lalu memanggil kesatria lainnya. Kalian berdua mendukungnya dari kedua sisi. Apakah dia kembali seperti ini? Kita akan membiarkannya berjalan sendiri ketika sudah dekat dari rumah besar. Aku mengucapkan terima kasih kepada Panglima Kesatria atas keputusannya. Sekarang aku akan menemuimu, Kilian. Aku tersenyum meski aku sedang menuju kematian.